Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Angin dingin membelah langit, menyebabkan Nalan Yanran yang terkejut dan linglung pulih. Setelah dia melakukannya, dia melambaikan tangannya dan sebagai refleks bersyarat, dia tampaknya mencoba meraih pedang ringan yang telah ditembakkan secara eksplosif ke bawah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, sudah sangat sulit untuk menampilkan puncak angin. Tidak mungkin baginya untuk mengarahkannya seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sebagai kata panjang, yang membawa kekuatan yang mengesankan dari segala arah, saat itu menghantam keras seperti matahari yang panas ke arah Xiaoyan yang berdiri di tanah terbuka. Hatinya saat ini benar-benar berantakan. Dia mengerti bahwa di dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan untuk tidak pernah mau mengakui, terhadap pemuda bernama Yan Xiao. Seorang pria yang memiliki kekuatan yang menaklukkan orang lain, tanpa memiliki wajah yang cantik. Karena memiliki emosi yang rumit inilah Nalan Yanran meninggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada hangat dan lembutnya adalah sesuatu yang dia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan lebih tua atau kerabatnya. Meskipun waktu dia tidak berhubungan dengan Yan Xiao, untuk waktu yang lama, Xiao Yan telah menggunakan identitas ini untuk menyia-nyiakan semua kemampuannya yang luar biasa yang menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan api surgawi di tangannya, dia menyembuhkan racun pembakaran, yang bahkan Raja Pilgu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berpartisipasi dalam Alchemist Grand Meeting, dia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Terlebih lagi, dia bahkan telah menjadi penyelamat pada saat-saat terakhir untuk mengubah gelombang kompetisi, menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang akan mereka hilangkan. Satu persatu, prestasi ini, yang menyebabkan darah orang mendidih, telah menyebabkan banyak wanita muda yang berbeda merasakan kasih sayang padanya. Di bawah aura hasil yang menonjol ini, bahkan seorang wanita luar biasa seperti Nalan Yanran tidak bisa menahan perasaan sedikit terpesona. Gadis mana yang tidak pernah membayangkan di dalam hatinya bahwa pangeran menawan yang dicintainya tidak menerima sorakan dari puluhan ribu orang. Tanpa diragukan lagi, pahlawan menyukai keindahan, tapi juga keindahan juga menyukai pahlawan. Tindakan Yan Xiao saat itu, di mana dia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi asosiasi alkemis kekaisaran Jiama, mungkin bukan niat aslinya, tapi di mata warga kekaisaran Jiama, dia layak untuk itu. Kata pahlawan. Terlepas dari betapa acuh tak acuh dan angkuhnya Nalan Yanran, dia juga seorang wanita. Apalagi saat pemuda itu menerima puluhan ribu sorakan memang juga momen di mana ia menjadi yang paling menarik bagi orang lain. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yanran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang panjang itu sebelumnya. Namun, setelah dia gagal melakukan tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi pendiam. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiao Yan di bawah. Emosi di matanya seperti puluhan ribu benang yang terjerat bersama, tampak rumit dan sulit untuk dipisahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia juga telah menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Sebagai sesuatu yang akan terungkap cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan tekanan yang menghantamnya dari langit di atas menekan pakaian itu erat-erat ke kulit Xiao Yan. Api berwarna ungu berkedip berulang kali. Hanya gugusan api berwarna hijau yang bergoyang tertiup angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan mengangkat tangannya ke ketinggian yang sama dan segera tapi perlahan mempersempit jarak di antara mereka. Tampaknya telah merasakan tabrakan yang akan segera terjadi. Kedua nyala api itu tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens. Bibit api dengan gila-gilaan mulai melompat-lompat saat suhu panas mereka mulai naik dengan cepat. Apa yang dia pikirkan untuk dilakukan? Saat mereka melihat tindakan aneh Xiao Yan, Fama, Gu He, dan yang lainnya di pohon besar semua tercengang dan wajah mereka bingung.
Orang ini sebenarnya berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda bersama-sama. Guhe memang layak disebut sebagai alkemis tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti niat Xiao Yan. Wajahnya langsung terpana. Apakah dia gila? Dia benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda. Bukankah dia takut akan serangan balik dari api? Sebagai alkemis tingkat 6, Guhe secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang perlawanan dan ketidakcocokan dua api yang berbeda. Kesulitan mencoba untuk berhasil menggabungkan dua api yang berbeda bersama-sama hampir tak terbayangkan. Bahkan Guhe sendiri tidak berani menjamin bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja, dia juga belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini memiliki kekuatan kejam Xiao Yan, di mana seseorang pergi keluar tanpa takut mati. Bagi seorang alkemis, serangan balik api adalah hal yang paling menakutkan. Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka mungkin juga memiliki beberapa keraguan di dahi mereka, tapi dengan keajaiban sebelumnya yang dibuat pada pertemuan besar alkemis, mereka mengerti untuk tidak sembarangan memandang rendah anak kecil yang masih sangat muda ini. Tampaknya tidak ada kekurangan keajaiban dalam hal pemuda yang luar biasa ini. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia melihat tindakan Xiao Yan, alis Hai Bodong berkedut. Tangannya mulai terasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa jenis penggabungan ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Hai Bodong memiliki beberapa trauma psikologis setelah ledakan skala yang sangat besar dari penggabungan di waktu lain, yang hampir menyebabkan beberapa Do Huang menemui kematian mereka. Oleh karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak bisa menahan dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Namun, beruntung Hai Bodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dia dengan paksa menekan kinya di dalam hatinya, yang menjadi sedikit terburu-buru, sementara matanya menatap tajam ke medan pertempuran. Api berwarna hijau dan ungu tumbuh semakin dekat. Riak energi ganas berulang kali melonjak keluar dari dua api. Kadang-kadang, bibit api akan melompat ke depan memancarkan ledakan keras yang seperti gelombang guntur, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sedikit terkejut. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia diam sejenak sebelum tangannya langsung dan tiba-tiba bertepuk tangan dengan keras. Wow! Api dua warna itu saling bertabrakan dengan keras. Gelombang suara gemuruh yang teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka. Dia menggosok tangannya sedikit dan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segera, itu melilit dua kelompok api dan mengikuti pengalaman masa lalunya, dia mulai mengendalikannya dengan sangat akrab dan mudah. Saat gesekan antara tangan Xiao Yan tumbuh semakin cepat, cahaya redup tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya, seperti guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Telapak tangannya, yang dipegang erat bersama-sama, secara bertahap berpisah. Sebuah cahaya berwarna hijau ungu ganda dari telapak tangannya tiba-tiba meliputi seluruh. Cahaya cemerlang secara bertahap melemah. Saat mata semua orang buru-buru menyapu, wajah mereka langsung tercengang saat mereka melihat lotus api hijau ungu yang perlahan berputar, tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah, Guhe terkejut saat dia melihat api dua warna di tangan Xiao Yan. Mulutnya terbuka saat dia langsung menyapu kekuatan spiritualnya, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, di atas lotus api itu. Matanya langsung dan tiba-tiba menyusut. Sungguh energi kekerasan yang sangat besar. Api surgawi, dan nyala api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat besar untuk terbentuk karena ketidakcocokan mereka. Orang ini sebenarnya mampu melakukan langkah ini. Sebagai alkemis tingkat 6, Guhe jelas mengerti bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama-sama dan membuatnya meledak pada instruksi diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengontrol keseimbangan seperti itu. Jika salah satu dari dua nyala api tersebut merusak keseimbangan ini, kedua nyala api ini akan meledak terlebih dahulu sebelum dapat ditembakkan.
Jika ini terjadi, Xiao Yan tidak hanya akan gagal melukai lawannya, tapi dia juga akan menyebabkan dirinya terluka parah, kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Guhe tidak tahu apakah dia bisa dengan sempurna menggabungkan dua jenis api dengan kemampuannya sendiri. Ini karena dia belum pernah mencoba melakukannya. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia dapat mengatakan bahwa kesulitan penggabungan semacam ini tidak boleh kalah dengan memperbaiki pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5. Namun demikian, pemuda di bawah ini tampaknya telah dengan mudah dan lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan Guhe merasa kaget? Tidak ada keluhan saat kalah melawannya. Guhe menghela nafas, menoleh dan berbicara dengan Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius saat dia menganggukkan kepalanya. Meskipun persepsi spiritualnya tidak mungkin seteliti Guhe, dia masih bisa samar-samar merasakan energi besar macam apa yang dimiliki oleh teratai api dua warna, yang hanya seukuran telapak tangannya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Guhe bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Apakah benda yang dia ciptakan itu? Yun Leng, yang berada di peron batu, mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu saat melihat teratai api ungu hijau tergantung di atas tangan Xiao Yan. Tidak ada ide. Beberapa tetua di sampingnya saling memandang dan menggelengkan kepala karena ketidaktahuan. Yun Leng merajut alisnya erat-erat. Dia perlahan membelai jenggotnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan telah muncul di dalam hatinya. Semua tatapan yang ada di lapangan terbuka berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun mereka tidak yakin jenis kekuatan apa yang dimiliki lotus api hijau ungu, murid-murid sekte awan berkabut tampaknya telah merasakan sesuatu. Beberapa murid yang lebih dekat ke medan pertempuran mereka berdua tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya tampaknya keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari teratai api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit khawatir di hatinya. Sejak mereka mengenal orang ini, mereka berdua merasakan kejutan yang tidak diketahui beberapa kali. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Teratai api berwarna hijau yang ditangguhkan itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit miring. Xiao Yan membuka kakinya sedikit saat sejumlah besar energi mengalir ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sejenak. Jarinya tiba-tiba menjentikkan lotus saat dia dengan lembut bergumam, "Pergilah, Engri Buddha Lotus Flame." Saat suaranya jatuh, lotus api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya mengalir yang melintas ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, dua sinar cahaya dengan cepat melintas di udara. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit. Wow! Suara ledakan besar bergema di seluruh gunung awan berkabut pada saat ini. Suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit di atas lahan terbuka yang luas. Seperti kemarahan Dewa Guntur, itu menyebabkan pikiran dan jiwa orang-orang gemetar ketakutan tanpa sadar. Setelah suara keras, dua energi ganas yang tak tertandingi meledak seperti gunung berapi yang meletus setelah mereka bertabrakan di udara, dengan liar memancarkan energi mengerikan yang terkandung di masing-masing dari mereka. Segera, angin liar muncul di langit di atas tanah terbuka. Itu bersiul lewat. Ketika tiba di tempat di mana kedua energi itu bersentuhan, bahkan udara menjadi agak kabur dan terdistorsi setelah dihantam oleh energi kuat di langit. Angin liar bertiup melewati dan riak energi menyerang yang menyebar di langit seperti nyala api surga yang turun, menelan alun-alun dan area tempat Nalan Yanran berada. Riak energi bersentuhan dengan beberapa penutup pertahanan yang telah disiapkan oleh para murid mistik Cloud Sekte. Namun, mereka jelas telah meremehkan kekuatan mengerikan yang dipancarkan ketika kedua energi itu bertabrakan. Segera, beberapa bagian penutup yang rapuh langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Beberapa wajah murid mistik Cloud Sekte yang lebih lemah menjadi pucat dan mulai memuntahkan darah dengan liar.
Tingkatkan ketebalan penutup. Yunleng buru-buru berteriak saat dia melihat murid-murid mistik Cloud Sekte yang menderita pukulan telak di bawah serangan energi. Ya, mendengar teriakan Yunleng, murid-murid Sekte Mistik Cloud yang hadir langsung berteriak serempak. Seruan bersatu menembak langsung ke awan dan benar-benar berhasil menekan sementara suara guntur yang keras di langit. Hah? Saat teriakan tertib bergema, banyak cahaya Douki dengan warna berbeda segera melonjak keluar dari tubuh murid-murid Sekte Mistik Cloud. Douki ini berlama-lama di udara di atas mereka dan langsung bersentuhan satu sama lain. Mereka dengan cepat bergabung dan dalam sekejap mata, membentuk penutup Douki multiwarna yang menyelimuti setengah tanah terbuka. Wow! Tepat saat penghalang pertahanan terbentuk, riak energi mengerikan lainnya meledak dari langit. Itu dengan keras menabrak penutup pertahanan. Segera, penutupnya tampak seperti permukaan danau setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalam dengan banyak riak yang berulang kali menyebar dari pusat gempa. Namun, kali ini, penutup pertahanan yang dibuat oleh murid-murid Sekte Mistik Cloud secara serempak tidak menghadapi bahaya yang sama untuk dihancurkan. Saat energi di langit bertabrakan satu sama lain, mereka yang berada di pohon-pohon tinggi di sekitar alun-alun, dengan pengecualian Fama, Jia Xingtian, Hai Bodong, Guhe dan yang lainnya dengan kemampuan yang kuat, melambaikan tangan mereka dan mengeluarkan energi perisai di permukaan tubuh mereka sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka mundur agak jauh. Meskipun kekuatan Nalan Yanran dan Xiao Yan berada di sekitar kekuatan Dadousi, energi yang meletus setelah serangan mereka berdua bertabrakan adalah sesuatu yang bahkan seorang Douling tidak akan berani terima tanpa pertahanan apapun. Kotak yang keras terus bergetar di bawah serangan riak energi yang kuat. Banyak garis retak perlahan muncul dan akhirnya mulai menyebar kemana-mana. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Ekspresinya muram saat dia melihat gelombang energi menyerang yang datang padanya dengan cara seperti kilat. Saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, punggung Xiao Yan sedikit bergetar. Sayap awan ungu, yang panjangnya lebih dari 1 meter, meluncur dari bahunya. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya tampak seperti meluncur saat ditarik ke belakang dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang energi yang menyerang, yang terlihat dengan mata telanjang, mendesing saat mengikuti di belakang, seperti gelombang yang mengepul. Kemanapun ia lewat, tanah terbuka yang keras itu rusak sampai dalam keadaan yang mengerikan. Mata Xiao Yan menatap tajam pada gelombang energi menyerang yang seperti gelombang menjerit. Saat ia menarik kembali dengan cepat, sudut matanya melayang sedikit ke kiri dan kemudian ke kanan. Segera, sudut mulutnya sedikit menekuk. Kakinya berputar dan tubuhnya tiba-tiba berbalik ke tempat lain. Ketika dia berputar, gelombang energi menyerang yang mengikuti di belakang, membawa pecahan batu kemana-mana dan terus menyerbu ke arahnya. Saat dia melihat riak energi menyerang yang tampaknya memiliki roh, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Ini karena, api teratai Buddha marah, yang dia tembakkan mengandung beberapa kekuatan spiritual yang dia patuhi. Oleh karena itu, ketika kedua kekuatan bertabrakan, sebagian energi yang tersisa akan mengikuti jalur kekuatan spiritual untuk mencari pencipta. Xiao Yan tetap tidak mengetahui kondisi sebenarnya Nalan Yanran karena penutup cahaya yang intens, tapi dia seharusnya juga menerima serangan energi yang sangat parah yang serupa. Tubuh cepat mundur Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Kakinya meninggalkan jejak yang sedalam setengah inci di atas batu hijau di bawah kakinya. Sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya langsung meninggalkan tanah dan terangkat ke udara. Gitu tubuhnya melakukannya, wajah terkejut para tetua Sekte Mistik Cloud di belakang juga terungkap kepadanya. Karena gerakan awalnya, gelombang energi yang menyerang tidak punya waktu untuk berbalik mengejar Xiao Yan. Sebaliknya, itu dengan agresif mengepul ke arah Yunleng dan yang lainnya di platform batu. Sungguh orang yang licik. Setelah merasa tercengang, Yunleng dengan cepat pulih dan dengan lembut memarahi dengan marah. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam tanah dengan keras saat dia berteriak, tembok batu berat. Saat tangisannya jatuh, tanah di tempat beberapa meter di depan Yunleng mulai bergolak dengan keras. Ledakan keras segera terdengar dan dinding batu besar menerobos tanah dan muncul. Seperti makhluk raksasa, ia melindungi Yunleng dan yang lainnya di belakangnya. Bang! Gelombang energi serangan yang melaju kencang menabrak dinding batu.
Tabrakan kekerasan seketika menyebabkan murid-murid sekte mistik laut di sekitarnya tanpa sadar menutup telinga mereka. Fragmen batu berulang kali jatuh dari dinding batu dan garis retakan kecil juga mulai menyebar dengan cepat. Namun, Yunleng tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Setelah dia memanggil dinding batu, dia mengangkat kepalanya dan fokus pada Xiao Yan yang terbang di udara. Dengan suara kaget, dia berkata, "Doki Wings." Tidak, jangan bilang itu teknik do terbang. Sungguh orang yang beruntung. Dia bahkan memiliki hal yang sangat langka. Orang licik itu, dia benar-benar memaksa kami untuk mengambil tindakan untuk meredakan gelombang energi serangan yang mengejarnya. Seorang penatua menepuk debu di kepalanya saat dia tanpa daya berkata dengan marah. Situasi Nalan Yanran tampaknya tidak terlalu bagus. Selain itu, Yan Xiao sebenarnya memiliki teknik do terbang. Meskipun Nalan Yanran untuk sementara dapat bertahan di udara karena kelincahan teknik do, dia pasti bukan tandingannya. Jika mereka bertarung di udara, dia tidak akan gesit seperti dia dan akan dirugikan. Penatua lain mengangkat kepalanya, menatap langit dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Sinar matahari yang menusuk tampaknya tidak menimbulkan halangan baginya. Penatua pertama, situasi sekarang agak melampaui kendali kami. Xiao Yan itu benar-benar sangat kuat. Yunleng mengerutkan kening dengan erat saat telapak tangannya perlahan membelai janggutnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Mari kita tunggu dan lihat dulu. Cobalah untuk tidak membiarkan Nalan Yanran kalah. Kalau tidak, di mana sekte mistik laut akan menempatkan wajahnya di depan gitu banyak orang kuat." "Apa maksudmu, penatua pertama?" Mendengar ini, para lelaki tua berjubah putih di sekitarnya tercengang dan alis mereka menyatu. "Mari kita tunggu dan lihat dulu." Yunleng menggelengkan kepalanya tapi tidak banyak bicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, Yanran terluka. Di langit yang diisolasi oleh cahaya yang kuat, tubuh Nalan Yanran seperti kucing di angin liar. Tubuhnya meminjam angin sepoi-sepoi saat berulang kali bergetar dengan cara yang ringan dan gesit, menggunakan ini untuk menghindari gelombang energi menyerang yang mengepul. Namun, jangkauan dan jumlah gelombang energi yang menyerang benar-benar terlalu besar. Setelah menghindari 10 serangan plus berturut-turut, kekuatan Nalan Yanran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang menghantam tubuhnya. Segera, wajahnya yang cantik memucat dan dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah segar. Telapak tangan Nalan Yanran memegang dadanya, dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia baru saja berhenti bergerak di udara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia menoleh, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan terlipat di dadanya muncul tidak jauh di belakangnya. Sayap berwarna ungu di punggungnya mengepak saat pupil matanya yang gelap dengan dingin mengawasinya. Kedua pasang mata itu saling bertukar pandang di udara. Nalan Yanran menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangannya tiba-tiba membuat dorongan virtual ke arah Xiao Yan. Segera, sejumlah besar bilah angin berwarna hijau pucat muncul di depannya entah dari mana dan menyapu ke arah Xiao Yan. Meminjam kekuatan sebaliknya, tubuh Nalan Yanran dengan cepat jatuh ke tanah. Dia jelas mengerti bahwa jika dia bertarung di udara, Xiao Yan, yang memiliki sepasang sayap, akan mendapatkan keuntungan. Ini terutama terjadi di bawah situasi saat ini di mana dia terluka parah. Saat Nalan Yanran mulai bergerak, Xiao Yan memimpin. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Tubuhnya segera bergetar sedikit saat dia menghindari gelombang bilah angin. Kecepatan terbangnya kemudian tiba-tiba melonjak saat tubuhnya melintas dan muncul di atas Nalan Yanran seperti hantu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Nalan Yanran, yang wajahnya sedikit berubah. Sudah berakhir, Nalan Yanran. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya, Xiao Yan menatap wajah indah itu. Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit serak. 3 tahun latihan keras di mana dia mengalami kesepian dan menahan darah dan keringat selama waktu itu. Semua itu hanya untuk memungkinkannya suatu hari benar-benar mengalahkan rasa malu yang ditinggalkan secara sembarangan oleh seorang wanita muda di aula klan Xiao. Melihat wajah halus dan tampan pada jarak yang gitu dekat, Nalan Yanran bahkan bisa melihat garis samar pemuda keras kepala itu saat itu. Matanya sedikit kabur.
Sosok pemuda biasa yang mengenakan jubah alkemis panjang di pertemuan agung alkemis sekali lagi muncul di benak Nalan Yanran. Tampilan mengejek diri tidak bisa membantu tapi muncul di wajahnya. Apakah ini balas dendammu? Menciptakan orang ilusi yang gitu luar biasa sehingga bahkan saya terpesona, hanya untuk memecahnya, memberi tahu saya bahwa orang tidak berguna yang saya pandang rendah saat itu adalah seseorang yang benar-benar dapat membuat saya, Nalan Yanran, untuk melihat dengan cara baru. Lampu, Xiao Yan, aku saat itu memang meremehkanmu karena kekuatanmu. Kenyataan telah membuktikan bahwa saya benar-benar picik. Nalan Yanran mengangkat wajahnya yang cantik. Dia menatap langsung pada Xiao Yan, yang sedang mengayunkan tangannya yang hendak hancur. Saat dia menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya, kekeras kepalaan di wajahnya hampir persis sama dengan Xiao Yan saat itu. Tapi aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika saya harus kembali ke masa lalu, saya masih akan pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Saya tidak membutuhkan mereka untuk memutuskan pernikahan saya. Saya tidak dapat menemani orang asing selama sisa hidup saya. Xiao Yan memperhatikan Nalan Yanran yang keras kepala dengan acuh tak acuh. Beberapa kelelahan melintas melewati matanya yang gelap. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah saat tangannya dengan lembut tercetak di dada yang terakhir. Mulutnya terletak di samping telinganya. Gumaman perlahan terpancar seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda salah untuk membatalkan pertunangan. Hanya saja metode yang Anda pilih untuk melakukannya salah. Sayangnya, kamu yang arogan, tidak pernah memikirkan hal ini. Petik 2. Tapi karena hal-hal telah mencapai tahap ini, tidak ada lagi artinya berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Di masa depan, kita tidak akan berpapasan. Anda dapat terus menjadi pemimpin sekte junior Anda dari sekte Mystic Cloud sementara saya terus menjadi seorang praktisi yang menjalani pelatihan keras. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir, Nalan Yanran. Saat gumaman itu perlahan turun, kekuatan tersembunyi di dalam tangan yang ditekan dengan lembut di dada Nalan Yanran segera meletus. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan wajah Nalan Yanran memutih. Xiao Yan, tolong berikan wajah Mystic Cloud Sect dan menyerah pada Nalan Yanran. Setelah ini, Mystic Cloud Sect akan mengucapkan terima kasih yang memuaskan. Saat Xiao Yan hendak menyerang, tangisan yang disembunyikan untuk semua orang tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat mengejek. Dia telah mengidentifikasi pemilik suara ini. Bukankah itu sedikit menggelikan dan kekanak-kanakan bagi Yunleng, penatua pertama dari sekte Mystic Cloud, untuk diam-diam mengirimkan suaranya untuk mencoba membujuknya pada saat terakhir seperti ini. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Dia menundukkan kepalanya dan menatap alun-alun. Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang melonjak di telapak tangannya meledak seperti gunung berapi. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.